Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam, ada kampak. Ibu-ibu jawab salam belum kompak. Jawab salam ya Ibu ya. Nanti yang jawab salam didoakan insyaallah kita semuanya sehat walafiat, amin. Yang belum pergi haji mudah-mudahan bisa pergi haji. Yang sudah pergi haji biar balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bislahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid din, amin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Az-Zikri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang zakat tidak hanya ditunaikan di bulan Ramadan. Tema ini sengaja diangkat agar kita semuanya memiliki kesadaran untuk berzakat. Menurut Rasulullah, zakat ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya zakatun nafs, ada yang namanya zakatul mal. Zakatun nafs dikenal oleh kita semuanya namanya zakat fitri. Sudah ditentukan kapan pelaksanaannya. Untuk zakat fitri kita melaksanakannya memang di bulan Ramadan. Batas maksimal sebelum khotib turun dari mimbar. Maka ini batas kita mengeluarkan zakat fitri. Boleh konsumtif, boleh langsung dimakan dengan beras. Kalau di zaman Rasulullah dengan tamar, dengan korma. Oleh karena Rasulullah memerintahkan kita semuanya yang masih hidup untuk menunaikan zakat fitri. Walaupun kita punya bayi, umpamanya ibu baru lahir, tanggal 30 Ramadan, kira-kira wajib zakat fitri atau tidak kira-kira? Wajib zakat fitri karena masih ada nyawa. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin. Kalau zakat fitrah itu ulama umumnya menerjemahkan satu so' sesuai dengan yang kita biasa makan. Yaitu berapa? Kurang lebih 2,5 kilogram atau 3,5 liter yang mana yang dipakai. Ulama menyatakan boleh pakai beras, pakai barang atau dalam bentuk uang. Ini memang kalau zakat fitri di bulan Ramadan. Tapi kalau kita memiliki harta yang dikategorikan zakatul mal, umpamanya punya pertanian. Punya pertanian, saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, panennya biasa setahun berapa kali? 2 kali. Sekarang ada juga setahun 3 kali. Berdasarkan firman Allah surah Al-An'am ayat 141 Allah telah tegaskan. Zakat pertanian itu ditunaikan bukan setahun sekali, tetapi saat panen. Wa atu haqqahu yauma hasadi, tunaikanlah hak
keluarkanlah zakat saat kita panen. Ada kajian kontemporer, kalau itu pertanian ditunaikan setahun 3 kali, tidak harus menunggu Ramadan. Kalau panennya umpamanya bulan Muharram, ya ditunaikan di bulan Muharram. Kalau panennya di bulan Rabiul Akhir, ya ditunaikan di bulan Rabiul Akhir. Jangan menunggu di bulan Ramadan. Bagaimana dengan zakat profesi? Bapak-bapak kalau gajian panennya berapa? Setahun sekali apa sebulan sekali? Sebulan sekali. Makanya ulama ada yang mengkiaskan zakat profesi ini seperti zakat pertanian, ditunaikan bukan di bulan Ramadan. Saat kita panen, panen kita berarti 1 tahun 12 kali, berarti tiap bulan kita menunaikan. Bahkan kalau PNS ada gajian 13 ya. Ada yang 14, ada nggak itu? Ini ditunaikan, oleh karenanya zakatul mal dalam kajian kitab fikih itu dikaji ada 2 model. Namanya zakatul mal at-tafsiliyah, ada zakatul mal al-ijmaliyah. Apa itu zakat mal at-tafsiliyah? Zakat harta yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Contohnya apa? Emas, perak, peternakan, pertanian, perdagangan, rikas. Ini yang namanya zakat mal at-tafsiliyah yang secara terinci sudah dipraktekkan oleh Rasulullah. Bagaimana perkembangan ekonomi modern? Umat Islam sudah tidak lagi banyak bertani. Mereka dalam bidang jasa. Jadi pengacara, jadi dokter. Oleh karenanya menurut ulama-ulama kontemporer yang telah dipopulerkan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi di dalam kitabnya Fiqhuz Zakah ditegaskan al-ijmaliyah, seluruh harta yang kita miliki dan itu cukup nisab. Batas kita mengeluarkan zakat, maka wajib ditunaikan zakat. Makanya bentuknya adalah umum, ijmaliyah. Sebagaimana firman Allah lebih cenderung umum. Khudh min amwalihim, ambillah, pungutlah harta mereka. Tidak harta khusus. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, pada masa Rasulullah, kuda itu tidak dipungut zakat. Yang ada cuma onta, yang ada sapi, kambing, itu yang dipungut. Tapi pada masa Umar bin Khattab melakukan ijtihad. Karena kuda dijadikan komoditas. Kuda menjadi orang kaya raya. Kuda dijadikan alat perdagangan yang sangat luar biasa pada masa itu. Maka pada masa Umar bin Khattab, zakat kuda dipungut. Bahkan pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, termasuk sahabat, kategori adalah sahabat Rasulullah. Ketika menjadi khalifah, dia memungut gaji karyawannya, yaitu sebulan sekali, 2,5%. Yang sangat fenomenal, yang telah ditegaskan oleh Abu Ubaid dalam kitabnya Kitabul Amwal, ditegaskan ada yang sangat luar biasa, yaitu yang terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Yang awalnya masyarakatnya miskin, karena sadar berzakat, akhirnya semuanya berzakat, akhirnya ada konsep 4M. Apa itu 4M? Bukan mencuci, mengubur, menguras, bukan. 4M itu merubah mustahik menjadi muzaki. Apa Bu 4M? Merubah mustahik
menjadi muzaki. Mustahik itu orang yang mendapatkan hak zakat. Kemudian karena dia mendapatkan bantuan modal, usaha, buat dia buka usaha, dapat bantuan modal bukan dari rentenir, dari zakat. Akhirnya lama-kelamaan dia bisa bersedekah, infak, lama-kelamaan dia bisa berzakat. Sebagaimana dicontohkan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak berkuasanya nggak lama, cuma 2 tahun lamanya. Tapi ada pergerakan yang luar biasa. Umar bin Abdul Aziz, dia menguasai dunia 3/4 dunia. Dari Mekah sampai ke Andalusia, Spanyol, ke Yaman, itu dikuasai oleh kerajaan Umar bin Abdul Aziz. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang dilakukan, ditugaskan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu yang bernama gubernur Yaman, Mu'az bin Jabal, untuk memungut zakat di sekitar Yaman. Semester yang pertama, zakat yang dikumpulkan setelah dibagikan, semuanya mendapatkan zakat, orang yang berhak mendapatkan zakat, ternyata masih ada sisa, ada saldo sepertiganya. Kemudian sepertiganya dibalikkan ke pusat. Semester yang kedua ada hal yang menarik. Ternyata kesadaran berzakat meningkat. Orang yang awalnya berhak mendapat zakat, dia berzakat. Akhirnya ketika zakat dikumpulkan, sisanya adalah setengah. Berikutnya sampai 3/4, yang sampai akhirnya 100% dibalikkan. Ditanya oleh Rasulullah, ditanya oleh Umar bin Abdul Aziz, hai Mu'az bin Jabal, apakah tidak ada satu orang miskin, fakir miskin di sana? Sudah dicari, Khalifah, tapi tidak ada yang fakir miskin karena mereka awalnya miskin jadi kaya raya. Apakah ada di sana orang miskin mau nikah, kemudian nggak punya modal buat nikah? Sudah ada. Ternyata ada konsep yang luar biasa. Zakat bisa digunakan buat nikah. Makanya Bajnas ada program nikah massal, the wedding on the street, nikah massal. Tapi saya pesan kepada adik-adik semuanya yang belum nikah, kalau mau nikah jangan minta dari uang zakat. Walaupun boleh-boleh saja, masih ada yang lainnya. Oleh karena ada hal yang menarik, bagaimana Al-Quran menyikapinya. Ketika bicara tentang zakat, bicara tentang sholat. Sholat disandingkan dengan zakat sebanyak 33 kali diulang. Aqimus sholah wa atus zakat. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Zakat ini di dalam Al-Quran pun ditegaskan lebih bersifat ijmali global. Ya ayyuhalladzina amanu anfiku min thayyibati ma kasabtum. Apa saja yang kita dapatkan, profesi apa saja, kalau cukup nisab wajib ditunaikan zakat. Kalau kita puasa, tidak ada hak orang lain, buat diri kita sendiri. Haji buat diri kita sendiri. Sholat buat diri kita sendiri. Baca syahadat buat kita sendiri. Tapi kalau zakat, bukan hanya manfaatnya buat kita sendiri, tetapi ada manfaat orang lain bisa dibantukan. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa fi amwalihim hakun lisaili wal mahrum. Di dalam harta kita semuanya ada hak orang lain yang wajib kita tunaikan. Ada ilustrasi, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzakat dengan yang tidak berzakat itu berbeda. Orang yang berzakat simbolnya adalah ketika ibu-ibu, bapak-bapak dikasih ayam 1 ekor masing-masing. Kalau bapak-bapak berzakat, itu ayam nggak langsung dimakan. Dipotong dulu. Darahnya diapain? Darahnya dibuang. Bulunya dibuang. Kotorannya dibuang, dibersihkan. Semuanya. Ketika dibersihkan sesuai dengan selera. Mau jadi sate ayam kah? Jadi sop. Pertanyaannya sehat nggak buat kita? Ini akan menjadi sehat kalau kita berzakat, harta kita menjadi berkah. Beda orang yang tidak berzakat, ketika dikasih ayam, darahnya nggak dibuang, bulunya nggak dibersihkan, nggak dicabut.
Kotorannya campur. Kemudian bapak-bapak bikin sop. Kira-kira gimana rasanya? Boleh jadi yang kita perlu renungkan. Kenapa kita punya mobil? Padahal di parkir tempatnya rame. Kenapa yang hilang mobil kita? Yang perlu kita renungkan, boleh jadi karena boleh jadi kita belum berzakat. Kenapa anak kita udah kita didik supaya didik yang benar, tapi mereka narkoba, nyimeng, pinek, dan seterusnya. Yang perlu kita lihat apakah harta kita sudah kita bersihkan. Kalau jiwa kita bersihkan namanya zakatul fitri. Kalau harta kita yang dibersihkan yaitu namanya zakatul mal. Buat apa semuanya? Agar kita menjadi sehat walafiat. Sebagaimana Allah telah tegaskan, khudh min amwalihim sodakotan tutohiruhum wa tuzakkihim biha. Pungutlah zakat diantara mereka. Buat apa? Kalau harta kita tadi kita berzakat fitri, fungsinya menyucikan badan kita, jiwa kita, karena kita sudah berpuasa. Kalau badan kita sudah dibersihkan, jangan lupa harta kita juga kita bersihkan. Karena dengan kita berzakat, insya Allah harta kita akan berkah, bahkan Allah akan berikan kemudahan buat kita semuanya. Pamaman a'to wattaqo wasaddaqo bil husna fasayunassiruhu lil yusra, akan dimudahkan apa saja kalau kita berzakat. Kalau kita berzakat insya Allah akan dimudahkan. Apalagi kita yakin wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah akan carikan jalan keluar bagi kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ada hitungan matematik. Kalau bapak-bapak punya uang gajian umpamanya 4 juta rupiah. Kalau zakat profesi umpamanya zakat saham, tabungan dan sebagainya umpamanya 2,5% dari 4 juta berapa Pak? 100.000 rupiah. Sekarang saya tanya, 4 juta diambil 100.000 jadi berapa kira-kira? Jadi 3.900.000 rupiah. Ternyata dalam matematika zakat 4 juta diambil 100.000 hasilnya menjadi 4.900.000 rupiah. Dari mana ini? Karena Allah akan melipat gandakan 10 kali lipat minimal, apalagi sampai 700 kali lipat. 100.000 dikali 10 berapa? 1 juta ditambah 3.900.000. Bukankah pernah kita buktikan, yakini saat kita bersedekah 100.000 rupiah, saat kita bersedekah umpamanya 1.000 rupiah, kita habis selesai dari masjid mau makan nih, anak-anak muda mau makan di masakan Padang yang harganya 10.000 rupiah, udah dimakan, mau bayar, ketemu kawan yang lama dan baik hati, jadi bayar nggak kita? Nggak jadi bayar. Inilah janji Allah, bukan hanya untuk di akhirat tetapi di dunia. Bahkan untuk terakhir dalam kisah, ada guru TK. Guru TK gajiannya itu 300.000 rupiah. 300.000 rupiah dia berdoa, minta tolong Ustaz, tolong doain saya biar gaji saya naik jadi berapa? 500.000 rupiah. Tadi awalnya gajinya berapa? 300.000 rupiah menjadi 5.000 rupiah. Kata ustadznya, lah kecil amat mintanya. Begini Ustaz, saya kan guru TK 300.000 rupiah. Kalau 500.000 rupiah itu kepala TK. Kayaknya kalau melebihi gaji 5.000 nggak mungkin. Ya sudah kalau begitu. Bagaimana caranya? Saya sedekahkan gaji saya 300.000 rupiah dan saya tetap beriman kepada Allah, ikhlas karena Allah, saya qiyamul lail, baca Quran karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata 9 bulan berikutnya datang ke Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, alhamdulillah gaji saya bukan 500.000 rupiah. Tadi mintanya berapa tadi? 500.000 rupiah. Gaji saya sekarang jadi 7.300.000 rupiah. Alhamdulillah. Ustadznya nanya, dari mana ceritanya? Begini Ustadz, karena kebetulan 3 bulan yang lalu saya nikah sama orang yang gajian 7 juta rupiah. Jadi 7.300.000 rupiah bagi Allah gampang. Boleh jadi Allah kabulkan bukan melalui jalur kita, melalui suami kita, melalui istri kita, melalui anak kita. Bahkan Allah lipatkan bukan hanya 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Nanti bisa dicek dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Ini saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata dari saya, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air ditambah daun katuk. Lebih cepat, lebih bagus ceramahnya, tidak bertele-tele karena jamaah udah pada ngantuk.
buah tomat, buah cempedak, tamat dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.